Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Khairwatimina, MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Jaminan Fidusia. Saya, Clarisma Diki Saputri, dengan NIM 1261012111019, perwakilan dari kelompok 5 yang akan membawakan materi mengenai hak tanggungan. Baik, untuk materi yang pertama akan saya sampaikan yaitu mengenai pengertian hak tanggungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggungan diartikan sebagai barang yang dijadikan jaminan. Sedangkan jaminan itu sendiri artinya tanggungan atas pinjaman yang diterima. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan ialah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur-kreditur yang lainnya. Profesor Budi Harsono mengartikan hak tanggungan adalah penguasaan hak atas tanah berisi kewenangan bagi kreditur untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan bangunan, tetapi bukan untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, melainkan untuk dijual jika debitur cedera janji dan mengambil dari hasil seluruhnya atau sebagian sebagai pembayaran lunas hutang debitur kepadanya. Baik, di sini saya Dewi Sekar Ayu Saidah akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang ciri-ciri dan sifat-sifat hak tanggungan. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu ciri-ciri hak tanggungan. Ciri-ciri hak tanggungan dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu droit de préférence. Droit de préférence ini memiliki arti yaitu suatu hak kebendaan yang lebih dulu terjadi atau lebih utama terjadi daripada yang akan terjadi. Dan hal itu sering disebut dengan asas prioritas. Yang kedua yaitu droit de suite. Droit de suite di sini memiliki arti yaitu suatu hak benda yang terus melekat kepada bendanya dimanapun benda itu berada dan di tangan siapapun benda itu berada. Yang ketiga yaitu memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas. Asas spesialitas ini yaitu asas yang mewajibkan dalam muatan akta pemberian hak tanggungan harus mencantumkan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam pasal 11 Undang-Undang Hak Tanggungan. Sedangkan asas publisitas yaitu asas yang mewajibkan didaftarkannya hak tanggungan pada kantor tanah setempat. Yang keempat yaitu mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Yang kelima yaitu objek tanggungan tidak masuk dalam buidil kapailitan pemberi hak tanggungan sebelum kreditor pemegang hak tanggungan mengambil pelunasan. Selanjutnya yaitu sifat-sifat hak tanggungan. Sifat-sifat hak tanggungan ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama tidak dapat dibagi-bagi. Meskipun sifat hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi, artinya hak tanggungan tersebut dibebankan kepada objek secara utuh. Namun, sifat ini tidak berlaku mutlak, dengan pengecualian dimungkinkan roya parsial sepanjang diperjanjikan dalam akta pemberian hak tanggungan. Yang kedua yaitu bersifat aksesorir atau perjanjian buntutan. Maksudnya perjanjian jaminan utang atas hak tanggungan tidak berdiri sendiri karena ikut pada perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang. Apabila perjanjian pokok dihapus atau dibatalkan, maka otomatis perjanjian aksesoris itu juga dihapuskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inneke Rahmadani Gizana, NIM 1261012111034. Saya dari kelompok 5 dan saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip hak tanggungan. Prinsip hak tanggungan terdapat 5 macam. Yang pertama adalah prinsip absolut atau mutlak hak tanggungan, yang dimana menurut Sri Soedewi menyatakan bahwa
Hak kebendaan yaitu hak mutlak atau sesuatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan kepada siapapun juga, dan pemegang hak itu berhak menuntut siapa orang yang mengganggu haknya itu. Yang kedua yaitu prinsip droit de suite, hak tanggungan. Dalam hak tanggungan ini, sifat kebendaan itu terdapat pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa hak tanggungan itu tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada. Yang ketiga yaitu prinsip droit de préférence, hak tanggungan, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 1996 tentang kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya, semula ditentukan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Yang keempat yaitu prinsip spesialitas hak tanggungan, yang dimana suatu objek jaminan itu haruslah ditemukan secara spesifik objeknya dalam akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan. Yang kelima, prinsip mobilitas hak tanggungan. Prinsip mobilitas hak tanggungan ini merupakan asas dalam lembaga jaminan hipotek yang berada dalam pasal 1979 BW, yang mana menurut pasal tersebut pembukaan hipotek harus dilakukan dalam register-register umum yang memang khusus disediakan untuk itu. Jika pembukaan demikian tidak dilakukan, maka hipotek yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan apapun, bahkan pula terhadap orang-orang yang berpiutang tidak mempunyai kekuatan hipotek. Dari kelima sifat umum hak kebendaan tersebut semakin menunjukkan bahwa hak tanggungan merupakan jaminan hak kebendaan yang lahir dari perjanjian dan memberikan perlindungan yang cukup komprehensif kepada krediturnya dalam hal pelunasan hutang. Materi selanjutnya akan saya jelaskan tentang objek hak tanggungan. Objek hak tanggungan dapat juga berupa hak pakai atas tanah negara menurut ketentuan yang berlaku, wajib didaftarkan dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dan dibebani dengan hak tanggungan. Begitu pula dengan rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun yang terdiri dari hak milik, hak guna, hak usaha bangunan, dan hak pakai yang diberikan oleh negara pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun, dan dimasukkan dalam objek hak tanggungan. Ditetapkan bahwa hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan. Tata cara pemberian hak tanggungan terdapat pada pasal 10 ayat 1, 2, dan 3. Yang pertama, pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Yang kedua, pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, apabila objek hak tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan, akan tetapi pendaftarannya belum dilakukan, pemberian hak tanggungan dilakukan bersama dengan permohonan pendaftaran hak atas yang bersangkutan. Sekian, terima kasih pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Asas-asas hak tanggungan.
Asas-asas hak tanggungan tersebar dan diatur dalam berbagai pasal dan penjelasan dari Undang-Undang Hak Tanggungan. 1. Mempunyai tanggungan yang diutamakan bagi kreditur pemegang hak tanggungan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Tidak dapat dibagi-bagi. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. 3. Hanya dibebankan pada hak atas tanah yang telah ada. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan. 4. Dapat dibebankan selain tanah juga berikut benda lain yang berkaitan dengan tanah tersebut. Pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Hak Tanggungan. Dapat dibebankan atas benda lain yang berkaitan dengan tanah yang baru akan ada di kemudian hari, diatur dalam pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Hak Tanggungan dengan syarat diperjanjikannya dengan tegas. 6. Sifat diperjanjikannya adalah tambahan atau aksesoris. Pasal 10 ayat 1 dan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. 7. Dapat dijadikan untuk utang yang baru akan ada. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. 8. Dapat menjamin lebih dari satu utang. Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan. 9. Mengikuti objek dalam tangan siapapun objek itu berada. Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan. 10. Tidak dapat diletakkan sita oleh pengadilan. 11. Hanya dapat dibebankan atas tanah tertentu. Pasal 8 ayat dan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. 12. Wajib didaftarkan atas pasal 13 Undang-Undang Hak Tanggungan. 13. Pelaksanaan eksekusi mudah dan pasti. 14. Dapat dibebankan dan disertai janji-janji. Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan. Dan materi selanjutnya adalah eksekusi hak tanggungan. Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan diatur dalam pasal 6 dan pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan yang berbunyi pasal 6. Apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan diri sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Pasal 20 ayat 1. Apabila debitur cedera janji, maka berdasarkan A. Hak pemegang hak tanggungan pertama menjual objek hak tanggungan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 6, atau B. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 2. Objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk pelunasan piutang, pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya. Ayat 2. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Ayat 3. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan setelah waktu 1 bulan sejak diberitahukannya secara tertulis oleh pemberi dan atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah bersangkutan atau media massa tertempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan. 4. Ayat 4. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat 1, 2, dan ayat 3 batal demi hukum. 5. Sampai saat pengumuman yang untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan hak tanggungan itu beserta biaya eksekusi yang telah dikeluarkan. Terima kasih. Ini adalah pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Hapusnya hak tanggungan diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 ayat 1. Dari pasal tersebut menegaskan bahwa hak tanggungan hapus karena hal berikut, yaitu 1. Hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan. 2. Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan. 3. Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri. 4. Hapusnya hak tanah atas
hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.